Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan, hiya thalathatun tukmilu syukral insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, muallimil Quran, guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang mulia, yang kami muliakan, Profesor Haji Abdul Halim Subahar beserta seluruh jajaran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Kiai Haji Misrawi beserta keluarga besar Yayasan Al-Baitul Amin, Bapak Sekda dan seluruh Forkopimda Kabupaten Jember, TNI, Polri yang hadir bersama kita, Direktur Azka Al-Baitul Amin, seluruh pimpinan sekolah yang ada di lingkungan Yayasan Al-Baitul Amin, hadirin hadirat muslimin muslimat, para jamaah Masjid Al-Baitul Amin, hafidhakumullah jami'an. Seluruhnya semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin kita senantiasa mendapatkan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam momentum tahun baru Islam 1445 Hijriah, semangat untuk senantiasa meneladani hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi inspirasi dalam kehidupan kita hari ini, esok dan masa yang akan datang. Memang benar bahwa la hijrata ba'dal fath, sudah usai tugas mulia Nabi. Hijrah seperti dari Mekah ke Madinah tidak akan terulang kembali setelah Fathu Mekah. Setelah pembebasan kota suci Mekah, akan tetapi ada nilai lain, walakin jihadun nihat. Ada kesungguhan, ada semangat, ada spirit yang bisa terinspirasi dari hijrah tersebut. Ada niat-niat ketulusan yang mengubah masa silam yang kelam menjadi masa depan yang cerah benderang. Setiap perubahan dari hal yang buruk menjadi baik adalah hijrah. Dari dosa menjadi pahala adalah hijrah.
dari hal yang bernilai negatif menjadi hal yang bernilai positif adalah makna hijrah, jihad dan niat. Setiap aktivitas, setiap pergerakan kita yang menunjukkan perubahan baik dari hari ke hari adalah hijrah, dan meninggalkan kemaksiatan adalah hijrah. Teringat satu doa yang dilantunkan oleh Sayyidil Habib Al-Faqihil Muqaddam, sangat sesuai pada momentum suasana tahun baru Islam. Beliau berdoa, Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dan orang-orang Islam dari asyaqawah, derita, ila sa'adah, kepada bahagia. Wa minan nari ilal jannah, dari neraka kepada surga. Wa minal adzabi ilar rahmah, dari siksa kepada rahmat kasih sayang. Wa minadz dzunubi ilal maghfirah, dari dosa-dosa kepada ampunan. Wa minal isaati ilal ihsan, dari keburukan kepada kebaikan. Wa minal khaufi ilal aman, dari rasa takut, rasa cemas, ubahlah menjadi rasa aman. Wa minal faqri ilal ghina, dari kondisi fakir menjadi kaya. Wa minadz dzulli ilal izzi, dari hina kepada terhormat mulia. Wa minal ihanati ilal karamah, dari terhina menjadi terhormat mulia. Wa minadz dhiqi ila sa'ah, dari kesempitan, kesulitan menuju keluasan, kelapangan. Wa minasy syarri ilal khair, dari keburukan ubahlah kepada kebaikan. Wa minal usri ilal yusri, dari kesulitan kepada kemudahan. Wa minal idbar ilal iqbal, dari membelakangi, menolak kepada menerima. Wa minas saqam ilas sihah, dari sakit kepada sehat. Wa minas sukhti ila ridha, dari mendapatkan kemurkaan ubahlah menjadi memperoleh anugerah ridha. Wa minal ghaflati ilal ibadah, dan dari kelalaian menuju ibadah. Wa minal fatrah ilal ijtihad, dari lemah semangat menuju pada giat bersemangat. Wa minal khidlan ila taufiq, dari terabaikan, terlantar mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan untuk berbuat kebaikan. Wa minal bid'ati ila sunnah, dari perbuatan bid'ah menuju perbuatan sunnah, mengikuti ajaran baginda Nabi. Wa minal jawr ilal adl, dan seterusnya makna dari doa-doa mulia beliau yang harus kita aminkan. Para hadir, demikian juga kita perlu sedikit mengenang kilas balik tentang kalender Hijriah itu sendiri. Apakah yang menginspirasi para sahabat Nabi di era kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab untuk kemudian menetapkan Muharram sebagai awal bulan dari 12 bulan setahun dari kalender Hijriah? Setelah meminta pertimbangan, bermusyawarah dengan sejumlah sahabat, maka ide cemerlang dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan sambutan baik bahwa
Dari sekian banyak pilihan, di antaranya ada yang mengusulkan Rabiul Awal, bulan Maulid adalah bulan dimulainya momentum tahun baru Islam. Tetapi pada akhirnya usulan Sayyidina Ali lah yang terpilih dari momentum hijrah Nabi. Namun beberapa sahabat menimbang bulan apakah yang tepat untuk momentum hijrah itu. Ada usulan dari Sayyidina Utsman, wacana hijrah sudah dimulai sejak bulan Dzulhijjah, kemudian terlaksana pada bulan Safar. Dan Safar di masa lalu ada Safarul Awal, Safar Tsani. Yang Safar awal ini kemudian diubah oleh Nabi menjadi Muharram. Para hadir, kata Muharram sesuai dengan maknanya, bulan yang disucikan, dimuliakan. Tadi juga telah disebutkan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tentu Sya'ban dan Ramadan memiliki keistimewaan, kekhasannya. Tapi Ashhurul Hurum yang disebutkan dalam Al-Quran, 4 utama ini juga memiliki nilai tersendiri, di mana disebutkan bahwa berbuat kebaikan di dalamnya di 4 bulan tersebut mendapatkan kelipatan pahala yang istimewa. Dan perlu diwaspadai, berbuat dosa di bulan-bulan tersebut juga beresiko mendapatkan kelipatan yang besar. A'udzubillahi min dzalik. Para hadir, kenapa harus ada bulan yang istimewa dari sekian banyak bulan? Seperti orang bersa'i, kenapa pada titik tertentu ada pergerakan yang dipercepat, lari-lari kecil? Kita boleh mungkin meminjam logika mekanik. Sepeda motor itu ada yang menggerakkan, apa namanya, dari mesin ke roda ada. Nah, rantai ini tidak seluruhnya menempel pada mesin penggerak, tapi pada titik tertentu dia akan menempel. Di saat dia menempel pada mesin itulah, motor itulah, kecepatannya semakin kuat. Maka kita boleh meminjam logika mekanik ini dalam memahami konsep peredaran bulan dalam satu kalender tahun. Ada bulan-bulan yang harus dipacu semangatnya agar bulan-bulan lain menjadi tersemangati. Bagi orang yang mungkin masih tingkat belajar, dia hanya akan serius pada bulan-bulan tersebut. Dia akan tekun melaksanakan sholat sunnah pada bulan Ramadan. Dia akan ngaji Quran pada setiap bulan Ramadan. Dan dia terus berharap turunnya Lailatul Qadar pada setiap bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang sudah terdidik disiplin, sepanjang tahun adalah Ramadan, sepanjang malam adalah Lailatul Qadar. Artinya apa? Semangat itu terus ada. Berharap rahmat Allah di luar Ramadan, di luar Lailatul Qadar, terus menjadi pengharapan yang tidak pernah hentinya. Maka bagi orang yang telah terdidik spiritualnya, sepanjang tahun, seluruh bulan adalah Ashhurul Hurum. Dia tidak harus menunggu 4 bulan yang utama ini untuk meninggalkan maksiat, tapi setiap hari sepanjang tahun dia selalu beranggapan bahwa dosanya akan dinilai berkelipatan. Begitulah seharusnya kita. Para hadir, malam hari ini juga kita berada pada satu momentum haul akbar, pendiri, para masyayikh, khususnya di lingkungan keluarga besar Masjid Al-Baitul Amin. Mengapa kita harus memperingati haul? Para guru,
para masyayikh, kiai dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan makna dari bulan-bulan yang mulia itu. Seharusnya kita berbakti mendoakan orang-orang istimewa dalam hidup kita setiap detik, sepanjang hari. Tidak harus menunggu haul, tetapi boleh jadi aktivitas kita, kelalaian kita yang harus ada momentum dalam setahun itu menjadi penyemangat kita, menyadarkan kita. Oh, ternyata saya beberapa kali dalam setahun ini, beberapa bulan lupa mendoakan orang-orang yang telah berjasa. Begitu disadarkan ada haul akbar, oh iya, kemarin-kemarinnya saya mungkin kurang baca Fatihahnya, kurang menghadiahkan pahala-pahala kebaikan untuk mereka yang berjasa. Inilah momentum itu. Bagi orang yang telah terdidik disiplin spiritualnya, setiap hari adalah haul. Artinya setiap hari adalah memperingati, mendoakan orang-orang alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah mendahului kita membawa keimanan. Dan ini diajarkan oleh Al-Quran untuk mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Para hadir, secara khusus mengapa yang kita kenang adalah orang yang berjasa dengan lingkungan kita. Keluarga besar Masjid Al-Amin, Baitul Amin ini tentu mengenang mereka yang memiliki jasa, hubungan sejarah dengan perkembangan dari pendirian sampai perkembangan Masjid Al-Baitul Amin hingga hari ini. Teringat satu ayat suci dalam surah Yasin yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, nuhyi al-maut, al-mauta, kami hidupkan orang-orang mati kelak pada hari kiamat, hari mahsyar, dikumpulkan. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat apa yang telah mereka persembahkan, mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Wa atharahum, apa yang maksud dengan bekas? Apa yang maksud dengan jejak? Para ulama ahli tafsir salah satunya memberikan makna atharahum ay khutahum idal masajid, langkah kaki mereka ke masjid. Disinilah kemudian menjadi perhatian kita pada momentum Haul Akbar. Orang-orang yang berjasa mendirikan, memakmurkan, dan seterusnya, dari aktivitas dari rumah ke masjid, kegiatan aktivitas mereka tercatat dan akan dipampang, dilaporkan kelak pada hari kiamat. Bukan hanya langkah kaki kita ke masjid, tapi setiap langkah kaki kita kepada tempat-tempat kebaikan, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu. Bahkan kita dianjurkan setelah sholat, misalkan sholat fardu, setelahnya kita sholat ba'diyah misal, bergeser. Tujuannya apa? Memperbanyak tempat-tempat kebaikan yang ini kelak akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat kita bersujud akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Si fulan telah sujud di sini, si fulan telah sholat di sini. Begitu pula tangan kita, selain menggunakan subhah, tasbih, alat menghitung, jari jemari kita, ruas ini, dari setiap jari ada makna subhah, alat untuk bertasbih. Dan subhanallah, salah satu hitungan yang direkomendasikan selain yang 10, ada juga 33. Dan ini kalau kita hitung 33. Ya, satu jari yang 4 ini sebelah sisi kanan dan kirinya 3, kemudian ujungnya 6, kemudian ditambah ujung menjadi 7. Kalau kemudian ada 4 jari, tinggal 7 kali 4,
ditambah ibu jari jempol ini 5 ya, 2 sisinya 4, kemudian tambah ujung menjadi 5. Maka kalau kita gunakan subhanallah subhanallah subhanallah, selesai di ujung jempol selesai 33. Dan ini kelak akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempat di mana majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu, majelis kebaikan, dan seluruh aktivitas kebaikan kita kelak menjadi saksi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih istimewanya malam hari ini, kita berharap kedekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW kelak pada hari kiamat bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Momentum apakah? Menyantuni anak-anak yatim. Tentu ini hanya momentum untuk memancing semangat. Bukan hanya Muharram, bukan hanya Asyura, tapi sepanjang hari, sepanjang tahun kita juga harus menyantuni anak yatim. Silahkan program orang tua asuh, silahkan donasi salurkan kepada lembaga yang terpercaya. Ada banyak orang-orang yang beramanah menyampaikan itu. Atau Anda sendiri datangi rumah, itu jauh lebih mulia. Tetapi ada momentum yang kemudian mengingatkan kita, menyadarkan kita. Tentu itu boleh saja. Tetapi kalau kemudian hanya membatasinya pada momentum itu, ini yang mungkin perlu kita bermuhasabah. Saya hanya akan menyantuni ketika ada momentum saja, tidak. Tetapi sepanjang waktu, sepanjang hari, kita harus tersadarkan, tumbuh kesadaran bagaimana untuk menyantuni. Para hadir, kelak di hari barzakh, pada hari-hari kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini, ada satu teman setia yang menemani sepanjang kehidupan kita di alam barzakh, amal soleh. Dan di antara sekian amal soleh yang akan menemani kita adalah amalan idkhalus surur, jabrul khatir, menyenangkan orang lain. Bukankah menyantuni anak yatim ini menyenangkan orang lain? Maka pada momentum Haul Akbar, satu kegiatan yang dikonsep santunan anak yatim ini, mari jadikan inspirasi bagi kehidupan kita. Ada peluang di sana kita untuk berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan perhatian khusus beliau. Terlebih secara sosial kita pun akan mengangkat kehidupan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kepedulian inilah yang kemudian mendatangkan perhatian Allah. Berapa banyak kemurkaan Allah gagal karena sedekah yang dirahasiakan. Oleh karena itu, negeri ini perlu ada gerakan nasional tentang sedekah sirri. Bagaimana kita bersedekah tanpa harus terpublikasi, terutama di dunia yang sekarang sangat akrab dengan posting, sedikit-sedikit masuk media sosial, ya. Sampai pada hal-hal yang etika pun terabaikan. Mau menyantuni harus video dulu. Hai guys, kita lagi mau menyantuni orang fakir nih. Kata-katanya menyakitkan. Fakir, ditunjukkan rumahnya yang reot, ya, mau bawa hadiah. Kalau kemudian si fakir ini punya harga diri, maka dia akan menolak. Para hadir, tentu tidak semua hal yang tren harus kita ikuti.
Ada yang harus kita pilih-pilih. Ketika tren itu suatu kebaikan, viralkan. Tetapi ketika tren itu sesuatu yang buruk, kita jangan ikut terlibat menjadi orang yang menyebarkannya. Boleh jadi kelak pada hari kiamat, orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia ucapkan. Tapi hari ini bukan hanya apa yang dia ucapkan, tapi apa yang dia tuliskan. Status, komen, dan semua macam. Para hadir, apapun aktivitas kita, dalam tubuh ini ada 360-an persendian, dan hitungan dalam setahun ada 365 hari. Seakan ini pesan dari Allah, gunakanlah persendianmu dalam setahun itu, setiap harinya menjadi kebaikan. Bukankah salah satunya sholat duha adalah sedekah persendian kita? Setiap tasbih adalah sedekah kita. Memungut rintangan, duri, batu, kerikil di jalan adalah sedekah dari 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap apapun yang benar baik adalah sedekah. Inilah mungkin salah satu makna kenapa kelak pada hari kiamat ada orang yang ingin kembali kepada kehidupan dunia untuk melakukan amal sedekahnya. Kenapa dia tidak menyebutkan saya ingin memperbanyak sholat, saya ingin memperbanyak puasa sunat atau amalan lainnya, tapi yang dia inginkan adalah sedekah. Para ulama sepakat bahwa sedekah itu adalah pahala yang cukup besar. Tapi kalau kita renungkan, kullu ma'rufin sedekah, makna sedekah ini pintunya banyak. Tidak harus menjadi orang kaya bersedekah. Anda tersenyum, ibtisamuka ala wajhi akhika sedekah. Senyum ketulusan, ya, bukan senyum penuh modus, ya. Para hadir, begitu juga diam kita bernilai kebaikan. Ketika kita diam, saya niat diam untuk tidak menyakiti orang lain. Saya niat diam untuk tidak bermaksiat. Saya niat diam dari perbuatan yang tercela. Maka diam kita pun menjadi berpahala. Bagaimana kalau diamnya iktikaf di masjid? Tentu akan berlipat-lipat pahalanya. Tidak semua aktivitas itu menjadi amal saleh, tapi diam pun, aktivitas diam pun menjadi amal saleh. Subhanallah. Islam begitu luas mengajarkan kebaikan. Ada hal yang aneh kadang-kadang dalam kehidupan kita di masyarakat. Santunan-santunan, kebaikan-kebaikan dilakukan dimanapun. Bukankah menafkahi keluarga adalah santunan terbaik? Mengapa kemudian dalam Asyura salah satunya adalah memperluas rezeki untuk keluarga? Bawa istri Anda, anak Anda berbelanja yang istimewa dari hari biasanya, tapi tentu sesuai dengan isi saku, ya. Kaum ibu juga harus tahu diri, kan, ya. Jangan kemudian Mas Asyura ya, tapi nanti suaminya tekor, ya. Alhamdulillah, karena di situ kebahagiaan yang terdekat. Ketika orang tercinta kita, orang terdekat kita dibahagiakan, maka efek kebahagiaannya yang terdekat akan kita rasakan. Kenapa harus menyantuni yang jauh kalau yang terdekat belum tersantuni? Para hadir, semoga kita terus terbimbing menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya momentum Haul Akbar ini, semangat untuk mengenang orang-orang baik dalam kehidupan kita, menjadi inspirasi kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan berkahnya, dan tentu kebaikan malam ini, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, dari seluruh kegiatan rangkaian,
baik dari panitia pelaksana, dari seluruh yang hadir ba'dal qabul, kita hadiahkan pahalanya untuk para almarhumin, orang-orang yang terkenang jasa mereka, para kiai, terutama mereka yang memiliki hubungan dengan Masjid Al-Baitul Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di penghujung kami ingin mengajak seluruhnya, bergantinya tahun baru Islam adalah tahun untuk memperbaharui keimanan. Jaddidu imanakum, sabda Nabi, perbaharuilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana cara kita memperbaharui iman ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak berzikir la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Bersama. La ilaha illallah. Al-mawjud في كل زمان. لا إله إلا الله. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Marilah kita berterima kasih kepada insan mulia Sayyidil Wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa 'anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa 'anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa 'anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna
وعن المسلمين جميع آبائنا وأمهاتنا رحمهم الله ما هم أهله وجزى الله عنا وعن المسلمين جميع مشايخنا ومعلمينا رضي الله تعالى عنهم ما هم أهله. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.